Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang saya hormati, dan insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah pagi hari ini terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semua sampai dengan pagi hari ini masih terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita diberi nikmat waktu, diberi nikmat kesempatan, tapi juga nikmat sehat wal afiat, yang kemudian dengan nikmat itu pagi ini kita hadir di majelis ini, di masjid ini, dalam rangka sama-sama kita melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Harapan dan doa kita semua tentu mudah-mudahan seluruh amal kita, seluruh aktivitas kita, semuanya akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salam dan salawat semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, pagi ini kita memasuki pelaksanaan ibadah puasa kita untuk hari yang ke-17. Di hari yang ke-17, nun sewu Bapak Ibu masih cukup punya semangat untuk berpuasa? Masih. Biasanya kalau pertanyaannya masih bersemangat atau tidak, itu jawabannya tentu masih. Kemudian pertanyaan kedua, yang membuat kita semangat itu apa? Iman. Tapi di beberapa masjid itu jawabannya sederhana, Pak. Yang membuat kita bersemangat adalah ketika akan berbuka. Wow. Ya apa ya jawaban itu? Karena saya lihat tidak ada orang yang tidak bersemangat ketika akan berbuka, walaupun bukanya itu hanya sekedar menggunakan secangkir teh manis dan sekeping tempe goreng misalnya. Tapi itulah kalau kita belajar dari hadis itu kan Nabi mengatakan bahwa ada dua saat, dua momentum di mana seorang yang berpuasa itu akan mendapatkan kebahagiaan. Dan satu di antaranya adalah mereka berbahagia ketika mereka memasuki waktu berbuka puasa. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, pagi hari ini apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat jasmani, sehat rohani. Ada ungkapan dari para ahli. Jadi ini yang mengatakan para ahli, bukan saya gitu ya. Di antara tanda orang-orang yang sehat jasmani dan sehat rohaninya adalah ketika mereka tidak ngantuk pada saat sedang mendengarkan kultur. Sing ngomong pakar loh gitu ya. Sanes kula sing ngomong pakar. Ya nanti kalau pagi ini kok ono sing merem melek atau rodo miring, itu tandanya bahwa sedang rodo ora sehat jasmaninya dan tidak sedang sehat rohaninya. Ya, nanti silakan dipikir sendiri. Ya. Kemudian
sambil menyandarkan diri di dinding. Nah itu rodok. Baik Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Saya ingin memulai kultum pagi ini dengan sebuah ungkapan dari orang-orang bijak. Dan ungkapan ini Bapak Ibu cukup viral lah di dunia media sosial. Ungkapannya begini. Puasa itu kata mereka tidak hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Puasa itu tidak hanya sekedar kemampuan untuk tidak makan dan tidak minum dalam waktu tertentu. Kenapa demikian kata mereka? Karena kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, sekedar tidak makan dan tidak minum dalam jangka waktu tertentu, maka kesanggupan itu juga dimiliki oleh orang-orang yang berada di luar kita. Di luar sana, kata mereka, di luar diri kita, di lingkungan kita yang lain, teman kita, sahabat kita, mereka itu, mohon maaf, yang secara ekonomi kurang beruntung, itu justru sangat mampu untuk menahan lapar, menahan dahaga lebih dari 14-15 jam dibandingkan dengan saya dan penjenengan. Kalau kita kira-kira berapa jam puasa kita Pak? Dari pagi jam 4 sampai dengan jam 6 nanti. Pinten? 13-14 ya? Coba 13-4 jam kita tidak makan, kita tidak minum, menahan lapar dan menahan haus. Tapi ada waktunya di mana kita akan berbuka. Tetapi saudara kita di luar sana, kata mereka, menahan tidak makan, tidak minum lebih dari 13-14 jam dan belum tentu mereka kemudian bisa berbuka setelah jam itu. Dan fakta di lapangan memang begitu Bapak Ibu. Maka kemudian Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, puasa yang hari ini sedang kita lakukan, bulan suci Ramadan yang saat ini kita ada di dalamnya, dalam ketidaksadaran kita sesungguhnya kita sedang dididik. Pertama, agar supaya kita itu menjadi orang dalam hidup itu hadir untuk bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Hadisnya sederhana kalau kita belajar itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu kata Nabi adalah mereka yang mampu menghadirkan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Lalu apakah manfaat itu selalu dalam bentuk materi? Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi kalau kita lihat fakta di lapangan, sepanjang bulan suci Ramadan ini, banyak saudara kita yang kemudian sudah menjadi pribadi yang hadir untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Di beberapa titik jalan-jalan di kota Yogyakarta itu selalu ada kegiatan yang namanya pembagian takjil. Jadi ada orang lewat kemudian disodori sebungkus nasi, kemudian secangkir atau sebotol minuman. Ini sebuah kemajuan menurut saya itu. Artinya bahwa kita mencoba untuk hadir menjadi orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Belum lagi misalnya di semua masjid yang ada di kota Yogyakarta, termasuk di masjid ini, setiap sore itu pasti ada yang namanya takjil bersama itu. Dan itu saya kok belum pernah dengar ada takjilan yang kurang itu. Yang ada itu turah-turah. Bahkan ada tradisi di masjid ini yang saya anggap bagus dan mungkin barangkali perlu dilestarikan itu. Jadi setiap orang yang lewat di jalan ini itu diberi peluang untuk ikut buka bersama di masjid ini. Ini kan luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu,
Jika kita bisa mampu untuk tidak makan dan tidak minum sepanjang satu hari, setengah hari itu, coba kita bangun sebuah bayangan kita bahwa ternyata ada teman kita, sahabat kita, saudara kita di luar kita itu justru lebih sanggup untuk tidak makan, tidak minum, menahan lapar dan dahaga lebih dari kita. Maka tugas kita tentu adalah, ini baik itu di dalam bulan suci Ramadan maupun nanti di luar bulan suci Ramadan, tugas kita adalah berbagi kebaikan dengan orang-orang di sekitar kita. Atau dalam bahasa yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan itu, jadilah orang yang dalam hidup itu mencintai, melakukan kebaikan, mencintai kebaikan dan mengedarkan kebaikan. Kita masih punya cukup waktu Bapak Ibu untuk menjadi orang baik itu. Meskipun tidak mudah, karena tantangannya juga tidak kecil. Kadang kita membantu orang lain, itu kemudian orang menganggap bahwa kita melakukan itu karena pamrih, karena ingin dipuji, karena ingin dipuja dan lain sebagainya. Tapi lakukanlah itu, kebaikan itu, apapun pendapat dan pandangan orang lain. Prinsipnya adalah bahwa kita ingin menjadi orang baik, kita ingin menjadi orang yang mencintai kebaikan, kita ingin menjadi orang yang suka berbagi dengan kebaikan. Satu kisah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah untuk mengakhiri kultum pagi hari ini. Kenapa kemudian kita perlu menjadi orang baik di tengah-tengah kehidupan kita? Pernah ada kasus, ini kisah nyata Bapak Ibu, di sebuah kampung. Saya tidak perlu menyebut kampungnya. Yang jelas bukan di kampung, ini kampung apa Pak? Nah, yang jelas bukan di kampung Kota Baru. Di sebuah kampung itu hidup seorang pemuda yang hidupnya itu hampir tidak pernah memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Karena kata kunci dari orang baik itu begini Bapak Ibu, kalau dia ada, dimanapun ia berada, itu hampir semua orang itu mesti senang dengan dia, karena dia orang baik. Tapi ketika dia tidak ada, dia pergi, maka ada semacam kerinduan dari orang-orang di tempat itu agar supaya dia segera kembali. Ada orang senang, kalau ada dia orang senang, kalau tidak ada dia orang merasa rindu. Beda dengan orang yang kalau hidupnya itu, nopong ya, kalau cara Jawa itu senangannya gawe kisruh, bikin persoalan. Itu kalau dia ada, itu masyarakat cemas, masyarakat merasa susah, dan begitu dia pergi, justru masyarakat merasa senang dan bahagia. Nah, nasib pemuda tadi ini itu sama seperti ini. Ketika dia ada, semua masyarakat itu resah, dan ketika dia pergi, semua orang merasa senang. Celakanya Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia di Masjid kasih pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia si fulan binti si fulan dan seterusnya. Banyak orang yang kemudian mohon maaf tidak mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalimat yang diucapkan oleh mereka adalah alhamdulillah. Bayangkan Bapak Ibu, sudahlah hidup kita itu membuat orang resah, ketika kita bahkan kita meninggal pun orang justru bergembira. Lalu kapan kita menjadi orang yang bermanfaat? Jadi monggo, mari kita pupuk diri kita, kita bimbing diri kita agar supaya dalam hidup itu teruslah kita menjadi orang baik. Orang baik itu diantaranya nggih nun sewu, kalau ketemu temannya itu dia mesti senyum. Kita diajarkan itu kan, senyummu kepada saudaramu itu adalah bagian dari ibadah.
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, mumpung kita masih punya waktu beberapa hari ke depan, cobalah kita didik diri kita lewat puasa, kita tuntun diri kita lewat bulan suci Ramadan, agar supaya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang senang dengan kebaikan, dan menjadi orang yang siap dan terus untuk mengedarkan kebaikan. Yang terakhir Bapak Ibu, jadwal saya di masjid ini pagi ini adalah yang terakhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada takmir, kepada panitia dan seluruh jemaah atas kebersamaan, dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata pepatah, kalau ada kata yang salah jangan pernah simpan di hati, dan kalau ada jarum yang patah jangan pernah simpan di balik bantal, karena resikonya tinggi Pak, bisa nyogok itu jarumnya. Kemudian yang kedua, kata pepatah juga, kalau ada umur yang panjang insya Allah kita akan bertemu kembali di saat-saat nanti, dan kalau ada sumur di ladang insya Allah satu saat nanti kita bisa rame-rame mandi di sana. Kuala kan? Lah yang benar pun. Mandi toh, wes manut menyenangkan Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, demikian kultum pagi hari ini. Dan yang paling terakhir, izinkan saya untuk mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya, meskipun waktunya masih panjang. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.